masyurkan namamu. Kasih-Mu besar mengatasi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan, kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.
sesuatu.
biarlah Engkau mempersiapkan kami semua, baik kami sebagai hamba-hamba-Mu, bahkan sebagai kru yang akan mendukung, memberkati semua peralatan yang kami gunakan, agar supaya pelaksanaan ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan saat ini kami mau menumpang dalam doa ya Tuhan, bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Siana Dunia Laput Tambah. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baiklah, ibadah kita pada saat ini Minggu 14 Juni 2020. Kita akan mulaikan, diundang bagi jemaat yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini. Mari kita berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi bersama. Klik nomor 332, Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Allah Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur rasa terima kasih kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu
yang terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami boleh lagi diperkenankan oleh Tuhan hari ini. Kami boleh sama-sama untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sangat menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak pernah luput dari berbagai salah dan dosa. Dan kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah, terkadang kami juga tidak mampu untuk menghadapi situasi yang sedang melanda kehidupan kami ini. Oleh karena itu ya Bapa, tidak jarang Engkau mendapati dalam perjalanan kehidupan kami, oleh karena kami mengalami suatu keadaan yang sangat menekan kami, oleh karena satu situasi yang sangat sulit membuat kami terbawa arus dengan keadaan ini. Sehingga dalam perjalanan hidup ini terkadang kami kurang mampu untuk mempertahankan iman kami. Sehingga Engkau dapati dalam perjalanan hidup ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Oleh karena dalam kehidupan kami sering memberontak dalam rangka kami mau memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tetapi dengan keadaan yang sulit ini membuat kami melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Untuk semuanya itu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, memohon lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus mengampuni kami untuk setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Dan ajarlah kami, tuntunlah kami Tuhan, supaya kami tidak akan menyerah dengan segala keadaan. Tetapi Tuhan mengajak kami untuk selalu mau bersyukur dengan keadaan ini, untuk membuat kami lebih kuat, teguh dan kokoh ketika kami benar-benar mempercayakan hidup ini dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi lagu yang berkata Tongkat dan Menara. Mintalah tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan telah kabulkan padamu. Tuhan sajalah pelindungmu. Dialah Raja dan penolongmu. Selamanya Tuhan besertamu. Jadi menara dan tempat jalanku. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Maha Murah dan Maha Penyayang, kepadamulah kami selalu datang dengan penuh ucapan syukur. Oleh karena berkat cinta kasih-Mu, maka Engkau boleh memberkati kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh jalani bersama dengan Engkau, dan Engkau boleh perkenankan kami untuk menikmati hari-hari kehidupan dalam perlindungan, pertolongan, dan pengasihan Tuhan. Sehingga berbagai tugas kerja aktivitas kami dapat pun kami jalani bersama oleh karena perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Allah Tuhan kami yang selalu menilik setiap kehidupan kami, baik pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Dan oleh karena itu kepadamulah kami memohon, biarlah kiranya anugerah kasih Tuhan yang sempurna akan tetap terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami, supaya Tuhan tetap selalu memperkenankan kami untuk tetap selalu ada dalam hadirat-Mu. Dan kami diperkenankan oleh Tuhan untuk tetap mencari Tuhan, karena ketika kami mencari Tuhan maka di sana kami akan menikmati kehidupan yang diberkati, dan itulah yang selalu kami harapkan kepadamu. Oleh karena itu Bapa, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu ketika Engkau mendapati kelalaian-kelalaian dalam kehidupan kami, di mana seringkali Engkau dapati kami tidak setia dalam kami menjalani kehidupan dan tanggung jawab kami, baik kami selaku kepala keluarga, selaku suami, tetapi pun kami sebagai seorang bapa. Ketika Engkau dapati dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami mengabaikan apa yang seharusnya kami lakukan. Oleh karena keterbatasan-keterbatasan ini, ampuni kami Tuhan, dan kepadamu kami berharap, biar Engkaulah yang akan menguatkan dan meneguhkan kami, supaya kami tetap mempercayakan hidup ini hanya kepadamu. Engkau kiranya juga memberkati kami sebagai imam, bagaimana kami mau melayani keluarga kami, supaya Tuhan akan memampukan kami agar kami tidak pernah akan mengabaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana yang Engkau percayakan kepada kami. Berkatilah juga kami sebagai seorang istri, seorang mama, tapi juga sebagai seorang ibu, tiang doa di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan juga akan menolong dan menopang kami dalam kami menjalani kehidupan ini, supaya kami mampu mendoakan anak-anak kami, mendoakan suami kami, supaya keluarga kami tetap mengalami ketenangan, pengharapan, janji dari sebuah kepastian yang Engkau tetap karuniakan bagi kami yang selalu mau hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kami anak-anak ketika Engkau dapati kami ada kelalaian dalam kami menjalani kehidupan ini. Seringkali kami memberontak terhadap orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan juga mengampuni dan mengasihani kami, supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang akan menolong dan menyertai kami dalam hidup dan penghidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam persekutuan ini kami juga mau berdoa kepadamu. Ketika Engkau juga dapati kami sebagai pelayan khusus di tengah-tengah kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Dan Engkaulah Allah yang akan menilik setiap kami. Apakah benar-benar kami telah dan sedang dan sementara dan boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami melayani jemaat Tuhan. Dan ketika Engkau dapati Tuhan, kami kurang untuk memperhatikan jemaat kami yang perlu untuk dilayani, ampuni kami dan kasihani kami, tuntun dan bimbinglah kami Tuhan,
supaya sukacita untuk melayani terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan dalam keampunan kepadamu Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan juga kiranya memberi pengampunan bagi kami sebagai jemaat yang terkadang kami juga mengabaikan tugas tanggung jawab kami, menunjang pelayanan yang ada. Dan seringkali juga kami mengabaikan akan pelayanan dari pelayan khusus yang ada di jemaat di mana kami boleh ada. Seringkali kami tidak setia dan tidak mampu untuk menopang, tidak mau untuk kerjasama. Dan karena itu untuk kelalaian-kelalaian yang kau jumpai dalam hidup kami, ampuni kami dan kasihani kami. Dan biarlah Tuhanlah Allah kami yang akan senantiasa mau bersama-sama dengan kami, sehingga kami pun tetap ada dalam pimpinan dan penyertaan dan naungan kasih Tuhan yang selalu memberkati kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Terpujilah namamu Bapa di sorga, inilah kami semua yang selalu mau datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sambut dengan menyanyi 2 Sahabat Lama 47, doa dan keluh. Doaku dan keluhku naik ke hadapan, sahutilah yang berseru dan Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab saat ini lewat Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkaulah Tuhan, Kepala Gereja kami, yang telah memperkenankan kami semua sebagai satu persekutuan gereja untuk tetap menikmati persekutuan dengan Engkau. Ketika Engkau perkenankan kami di hari Minggu ini, kami boleh sama-sama untuk menikmati persekutuan di dalam memuliakan Engkau. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Persiapkanlah hati kami Tuhan, baik kami yang ada di rumah gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing, supaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami semua. Sehingga kami diberi kemampuan untuk mengarahkan hati kami, pikiran kami, seantero kehidupan kami untuk mau dituntun oleh firman. Dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan, tetapi pun menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan oleh karena itu, ya Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau kuasai kami semua, tapi juga hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pada saat ini
biarlah Engkau juga urapi hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu mampu untuk mewartakan tentang karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sebagaimana yang boleh disaksikan di dalam Alkitab. Dan bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang selalu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Firman kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop pembacaan, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimbah air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh membaca, mendengar, dan mampu untuk melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum khotbah kita akan dengarkan puji-pujian dari pelayan khusus yang bertugas.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kurang lebih 3 bulan kita menghadapi satu keadaan yang sulit. Kita menghadapi satu persoalan yang sangat berat, dan siapapun kita ini mengalami dampak dari persoalan yang sulit, yang berat lewat pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan keadaan ini membuat kita sampai hari ini sebagai warga gereja Masehi Injili Minahasa, lebih khusus juga kita yang jemaat Gemim Yohanes Teling, kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun situasi ini sangat berat, tidaklah membuat kita untuk pesimis, untuk putus asa, untuk takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk tetap selalu berharap supaya benar-benar kondisi ini kiranya akan berlalu dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan oleh karena itu, marilah kita sebagai warga gereja, sebagai orang percaya, diajak untuk tetap selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan itulah juga yang menjadi tema kita pada minggu ini. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Tetapi firman Tuhan ini, sebagaimana yang tersaksi lewat Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, adalah merupakan suatu ajakan dari Nabi Yesaya kepada umat Tuhan yang pada waktu itu mengalami murka Allah. Mengapa mereka mengalami murka Allah? Oleh karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka. Di mana mereka seringkali mau mengikuti apa kata hati mereka. Seringkali mereka mengikuti apa yang mereka inginkan, padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berubah setia. Apa terlebih bagi raja-raja yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memerintah mereka pada waktu itu. Mereka melakukan berbagai ketidakadilan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka memeras orang-orang miskin, mengabaikan ibu-ibu janda, dan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang keji. Teristimewa, hal yang paling dimurkai oleh Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan murka atas tindakan dan perbuatan mereka. Dan kita lihat bahwa ternyata murka Tuhan tidak terus bernyala-nyala. Tetapi sebagaimana yang diungkapkan dalam pembacaan kita tadi, dalam Yesaya pasal 12 dikatakan di sana, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah kalau murka dia memberikan hukuman. Karena Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Walaupun umat yang dia kasihi, dia sayangi, ketika mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya dan dia tidak melakukan tugas tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan memberi hukuman. Nah, hukuman Tuhan karena dia mengasihi. Tetapi ketika benar-benar mereka bertobat, maka Tuhan benar-benar memberi pengampunan dan mengasihani. Karena Allah dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan penuh dengan belas kasihan. Nah, oleh karena itu Nabi Yesaya mengajak kepada umat supaya di tengah-tengah mereka menjalani kehidupan yang Tuhan boleh perkenankan walaupun sulit, tetapi mereka harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap selalu menjaga, melindungi, memberkati mereka dalam keadaan apapun. Ajakan daripada Nabi Yesaya supaya mereka melihat hukuman Tuhan itu bersifat mendisiplinkan kehidupan rohani dan untuk menyatakan kasih kemuliaannya kepada umatnya. Tuhan tetap memberikan penghiburan dan penguatan serta janji penyelamatan kelak. Asalkan mereka harus menyadari dan mereka tetap terus betul-betul mau bertobat. Sehingga janji keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya akan tetap terus dialami. Karena kita lihat bahwa untuk sesaat saja lamanya mereka harus berhadapkan dengan murka Allah. Karena Allah tidak berkompromi dengan dosa. Selanjutnya, mada syukur dipanjatkan oleh umat Israel. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya. Untuk mengingatkan mereka bahwa sekalipun ada penghukuman dari Tuhan, tetapi dia senantiasa mengasihi umatnya. Dan Tuhan tetap memelihara dan mendatangkan berkat-berkatnya manakala mereka sementara mengalami kesusahan. Itulah sebabnya Yesaya mengajak umat melihat ke belakang dan belajar dari pengalaman mereka di masa lalu tentang segala penghukuman karena dosa dan tentang penyelamatan Tuhan karena kasih-Nya. Dengan demikian umat tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama di masa-masa mendatang. Karena itu umat Israel khususnya Yehuda diajak untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Umat dipanggil untuk tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam setiap waktu. Ada ajakan juga daripada Nabi Yesaya supaya benar-benar bagaimana bangsa ini betul-betul mau percaya bahwa sungguh Allah itu kekuatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Dan itulah ungkapan dari umat Tuhan yang menyadari segala kehidupan yang tetap selalu ada dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Artinya bahwa walaupun mereka mengalami kesulitan, kesukaran dalam kehidupan dengan berbagai bentuk-bentuk kesengsaraan yang mereka alami, tetapi mereka tetap menyaksikan bukti penyertaan Tuhan. Tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan di sana, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
Dan itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang adalah merupakan satu jaminan bagi setiap orang yang percaya dan yang mau berharap hanya kepadanya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka siapapun kita ini, kita diajak berefleksi dari firman Tuhan. Bahwa sesulit apapun dalam torang menjalani kehidupan ini, teristimewa ketika juga kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka kesulitan-kesulitan yang kita alami, bagaimana kita mau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, bagaimana kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan profesi kita, semua begitu terbatas karena keadaan ini. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita tidak akan pantang menyerah. Tetapi mari kita syukuri. Kita lihat bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Dengan keadaan yang sulit ini, mau mengajak kepada saya dan saudara-saudara supaya marilah kita mau memeriksa diri kita. Ketika kita mampu untuk memeriksa kehidupan kita, maka kita sendiri yang nanti akan mengungkapkan itu di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya setiap celaka ada gunanya. Sebab jangan-jangan sampai saat ini kita sementara menghadapi pandemi ini, tapi masih begitu banyak orang yang mengabaikan panggilan untuk mau beribadah kepada Tuhan. Sebab dorang pikir, ya mau ibadah kuat di rumah, toh? Dorang mengabaikan itu. Ada yang justru toh, biar so dengar, dorang tidak mau melakukan. No sedang so dengar nak melakukan, apalagi mau diminta untuk memberi persembahan. Dorang semakin bersungut-sungut dengan keadaan ini. Sehingga dengan cara hidup kita yang walaupun memang mungkin ada begitu banyak orang yang mau makan memang cuma mau makan, soalnya enggak apa-apa. Ya marilah, jangan orang berserah, tapi mari orang berdoa memohon minta perlindungan kepada Tuhan. Supaya bagaimana Tuhan dengan berbagai cara, Tuhan mau melakukan akan tindakan membawa berkat dalam kehidupan kita. Mari orang tetap berserah kepada Tuhan. Sambil kita diajak supaya janganlah kehidupan kita ini dipenuhi dengan berbagai perbantahan sungut-sungut. Karena nantinya Allah semakin murka dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kiranya dengan keadaan ini mengajak kepada kita. Supaya bagaimana orang mau mencari Tuhan. Mau beribadah kepada Tuhan. Memanggil namanya, orang bersyukur kepada Tuhan. Karena walaupun keadaan yang sulit, tapi sampai saat ini orang masih hidup. Orang masih ada sebagaimana orang ada. Itu semua karena kasih karunia Allah. Dan karena itu ada ajakan bagi kita. Supaya bagaimana orang mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan segala keadaan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan cuma ketika orang diberkati. Orang sehat, orang kuat. Orang sukses, orang berhasil, baru orang mengucap syukur. Tapi Tuhan mengajak agar orang mengucap syukur dalam segala keadaan. Termasuk dalam berbagai kesulitan ini. Bagaimana orang mau memberi dari berbagai kesulitan ini. Jangankan orang memberi harta kita, kekayaan kita. Tapi bagaimana pertama dan terutama kita memberi kehidupan kita kepada Tuhan. Orang mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Torang mencari hadiratnya. Nah, ketika torang mampu mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan dari berbagai kesulitan yang torang alami, maka pasti Tuhan akan memperhitungkan kita. Dan saya kira itulah juga yang menjadi ajakan dari Nabi Yesaya dalam kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Diajak oleh Nabi Yesaya supaya bagaimana mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 1. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Jadi ada ajakan dari Nabi Yesaya supaya mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun mengalami tekanan, mengalami kesengsaraan hidup, mengalami kesulitan, tapi diajak untuk mengucap syukur karena Tuhan tetap selalu menganugerahkan kehidupan dan keselamatan bagi kita sampai saat ini. Nah, ketika orang boleh menikmati kehidupan dan keselamatan, maka Tuhan menginginkan bagi kita supaya bagaimana kita mau memuliakan Dia dalam hidup dan penghidupan yang kita jalani. Karena yang Tuhan inginkan bagi kita supaya bagaimana kita mau menyerahkan hidup ini dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Menuntun kita supaya kita orang sadar dan kita bertobat sehingga orang akan menikmati pemulihan yang ajaib lewat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan saya percaya bahwa situasi yang sulit ini mungkin dapat kita katakan adalah merupakan murka Allah bagi kita. Karena Dia melihat tingkah langkah kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi kita tidak berhenti untuk melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidaksetiaan. Di dalam kita menghadapi satu keadaan yang sulit ini, ketika orang lihat bahwa ini adalah merupakan murka Allah, mari orang cepat-cepat sadar dan insaf. Orang merubah hidup kita. Dan saya percaya bahwa dengan keadaan ini Tuhan memberi lagi kita kesempatan untuk mengubah kehidupan kita. Supaya kita benar-benar mau melihat kembali arti dari sebuah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Sehingga bagaimana kita mau menjawab keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Untuk bagaimana orang mau memuliakan Dia dalam segala kehidupan. Mengajak kepada kita supaya mari orang baku-baku baik. Orang saling menguatkan, saling meneguhkan. Saling untuk mempersatukan di dalam Tuhan. Dan kita saling untuk menghargai dan menghormati. Dan itulah salah satu wujud ungkapan syukur kita. Yang Tuhan mau kehendaki bagaimana orang mau melakukan dalam kehidupan kita yang sulit lewat pandemi ini. Dan kita percaya ketika kita serahkan semua ini kepada Tuhan. Dan kita membuka hati kita untuk dilawat oleh Tuhan. Maka Tuhan akan mampu menunjukkan perubahan yang luar biasa. Yang akan dialami lewat janji Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dia akan boleh menganugerahkan kehidupan dan keselamatan. Bukan cuma sekarang, tapi juga hari esok. Dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dan sementara kita memberi persembahan, marilah kita melakukan kidung jemaat nomor 367.
Ayat 1 dan 2, padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allah, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan raga, ku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku di dalam Yesus ku nyatakan yang bebas, hatimu curahkan kasih kesukaan, Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa umum, ada pokok-pokok doa jemaat dan pokok-pokok doa minggu berjalan ini 14 sampai 20 Juni 2020. Hari ulang tahun pribadi tanggal 14 Juni, remaja Jennifer Teresia Eka Putri Tukunang 13 tahun, Adi Elvareta Kalsta Putri Bukenau 7 tahun. 15 Juni Ibu Jeti Elsye Tumiwa 50 tahun, Bapak Bayu Galung Prahoro 38 tahun, Pemudi Cynthia Binambuni 19 tahun, Pemuda Marcel Manopo 20 tahun. Tanggal 17 Juni Ibu Trinike Bingku 58 tahun, Bapak Hendra Erwin Tarandung 39 tahun. Tanggal 19 Juni Syama Since Golongi 61 tahun, Penatua Wage Rudolf John Lee Makaliwe SPD 49 tahun. Pemudi Meilani Yesika Kolanus 26 tahun, remaja Geran Yohanes Manopo 16 tahun, Adik Tesalonika Lengkoan 10 tahun. 20 Juni Bapak Peter Ponto 78 tahun, Bapak Fahrenheit Apelia 44 tahun, Bapak Dr. Andes Novi William Tumelaka 67 tahun, Pemuda Richie Allen Taramen 20 tahun. Hari ulang tahun perkawinan tanggal 15 Juni keluarga Molosiloy 29 tahun, tanggal 16 Juni keluarga Tirayo Ruru 25 tahun,
Tanggal 17 Juni keluarga Tarandung Sampelan 12 tahun. Tanggal 19 Juni keluarga Sumaleria 1 tahun. Yang sakit dalam proses pemulihan Bapak Pitron Daleda, Bapak Otniel Tuege, Bapak Yafet Ali, Bapak Samuel Tambayong, Ibu Janda Enice Tentelawa, Ibu Maria Manopo Poner, Bapak Rudianto Mandome, Bu Yeti Wane, Adi Dilan Waani, Ibu Sulastri Mawikere Alting di Sangir, Ibu Ana Barau. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami selalu datang mengucap syukur, membilang rasa terima kasih yang tak terhingga untuk setiap kehidupan yang terus kami alami. Di mana dengan cinta kasih-Mu Tuhan, kami boleh terpelihara, terjaga, terberkati hingga pada jam dan saat ini. Kami pun bersyukur oleh karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami boleh mengambil bagian untuk menikmati ibadah ucapan syukur di hari Minggu yang penuh bahagia ini. Walaupun persekutuan kami masih tetap di rumah kami masing-masing. Tetapi tetap Engkau selalu memberi kami kesiapan. Bagaimana kami mau beribadah kepadamu. Bagaimana kami mau memuji kebesaran nama-Mu. Dan bagaimana kami boleh mengagungkan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Lewat persekutuan kami, pada saat ini kami sudah boleh diperdengarkan lagi dengan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan tidak akan pergi dengan percuma. Biarlah kiranya firman-Mu tidak akan tertabur dengan percuma. Tetapi firman-Mu ini benar-benar memberikan kekuatan baru. Karena firman-Mu ini boleh tertabur di kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami. Sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu ini. Dengan baik, dengan benar, dengan sungguh. Bukan cuma dengan perkataan, tetapi lewat tindakan-tindakan yang nyata. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Yang mau mengajak kepada kami semua. Supaya biarlah kiranya kami tetap bersyukur dalam segala keadaan. Sebagaimana ungkapan daripada Nabi Yesaya mengajak kepada umat Israel. Walaupun mereka mengalami kesulitan, penderitaan, tetapi mereka diajak untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun di lain pihak Tuhan menghukum mereka karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi di lain pihak Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat indah. Memberikan air kehidupan dan keselamatan. Kepada mereka yang selalu mau bertobat. Terima kasih banyak Bapak. Mengajak juga kepada kami semua. Sebagai jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 11. Supaya kiranya kami juga diajak untuk tetap selalu mau mengucap syukur. Beribadah kepadamu.
dalam keadaan sesulit apapun. Biarlah Tuhan akan menolong kami semua. Supaya benar-benar kehidupan kami semakin dibaharui oleh firman-Mu. Dan firman-Mu semakin menguasai kehidupan kami. Sehingga kami akan semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan kami terajak ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan, boleh beribadah kepada Tuhan, kami pun mampu untuk memberi persembahan sekecil apapun itu. Kami memberi dari berbagai kekurangan kami, tapi pun dari berbagai kelebihan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskannya. Supaya itu yang boleh kami pakai untuk menopang pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Yohanes Teling, tapi juga pelayanan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan karena itu kami percaya Tuhan pasti akan membukakan berkat bagi kami dengan caranya Tuhan. Ketika kami mampu memberi dan mempersembahkan yang terindah. Bapa dalam sorga, lewat persekutuan kami saat ini kami mau berdoa kepadamu. Engkau berkati kami sebagai jamaah Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan tetap selalu menolong dan menopang kami. Memberi kami kekuatan dan kesehatan. Jauhkan kami dari berbagai sakit penyakit termasuk virus corona. Kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan kiranya akan memberikan kami ketenangan dan pengharapan. Tuhan akan selalu mau memagari kami dengan penuh cinta kasih. Sehingga kehidupan dan keselamatan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan karena itu berkatilah juga bagi keluarga-keluarga, anggota jemaatmu yang mau bersyukur di minggu yang akan berjalan ini. Oleh karena mereka mau merayakan hari ulang tahun pribadi mereka. Kiranya dengan ketambahan usia, dengan menikmati umur panjang, mereka semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan semakin memakai mereka dengan lebih luar biasa. Dan mereka mampu untuk menandai ucapan syukur mereka hanya kepadamu Tuhan. Memberkati juga untuk setiap keluarga-keluarga yang mau merayakan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati. Biarlah kiranya cinta kasih dan keharmonisan dalam hidup berumah tangga semakin matang dan semakin langgeng. Sehingga kesukacitaan dalam hidup berumah tangga akan semakin mereka rasakan di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan jugalah yang akan menyertai pergumulan jemaat Tuhan. Anggota jemaatmu yang sampai saat ini bergumul dengan sakit. Biarlah kiranya Engkau memberkati proses pemulihan. Dengan berbagai kehidupan yang mereka jalani. Tuhan jugalah yang akan melawat mereka. Sehingga mereka akan nanti menikmati secara berangsur-angsur. Mengalami pemulihan, kesembuhan yang semua berasal daripadamu. Kami percaya Engkau tabib kami yang sejati. Engkau mampu untuk mengangkat, melenyapkan segala sakit penyakit yang mereka alami. Ketika mereka tetap selalu berseru dan minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Berkati upaya-upaya pengobatan. Dan berkatilah juga doa yang terus mereka sampaikan kepadamu. Terima kasih banyak Bapak. Lewat persekutuan kami pada saat ini. Kami juga berdoa kepadamu untuk perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Yohanes Teling. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kami. Sehingga kami tetap selalu diberi semangat untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Kami saling untuk bergandengan tangan dalam kami melayani jamaah Tuhan. Beri kami kekuatan, kesehatan,
Berkati juga untuk keluarga-keluarga kami. Biar Tuhan juga akan memagari kami dengan malaikat surga. Agar kemanapun kami pergi untuk melakukan tugas panggilan pelayanan, kami tetap selalu dilindungi, dijaga, dibentengi oleh Tuhan. Sehingga kami tetap selalu mengalami kemenangan dalam kasih karunia Tuhan. Bapa dalam sorga, lewat persekutuan ini kami juga berdoa kepadamu. Berkati pemerintah, negara dan bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan selalu mau memperlengkapi mereka dengan hikmat sorgawi. Agar mereka tetap bertindak arif dan bijaksana. Mulai dari presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran. Kiranya Tuhan mau menolong dan menyertai mereka. Dalam mereka memberi pelayanan bagi masyarakat. Dan bagaimana mereka mau memberi perhatian secara ekstra di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga akan tetap selalu turut campur tangan dengan segala upaya-upaya terus mereka kerjakan. Termasuk pemerintah kami yang ada di Sulawesi Utara. Yang ada di kabupaten kota, yang ada di kota Manado. Tuhan berkati pemerintah kami. Supaya mereka tetap selalu dilindungi, dijaga, disertai oleh Tuhan. Supaya mereka tetap diberi kemampuan memberikan pelayanan yang luar biasa bagi masyarakat. Dengan berbagai himbauan-himbauan kepada masyarakat. Ajar juga kepada kami masyarakat untuk mampu menopang, mengindahkan dalam kerjasama, membangun kehidupan yang sehat, sejahtera dalam segala bidang kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk TNI dan Polri yang juga Engkau percayakan supaya bagaimana mereka menjalankan tugas tanggung jawab, memberi keamanan supaya benar-benar mereka tetap selalu melakukan dengan sungguh dari sebuah kepastian yang Tuhan percayakan bagi mereka. Berkati juga untuk tim medis yang ada, yang sedang menangani berbagai kemelut yang sedang terjadi. Bukan hanya di kota Manado, di Indonesia, tapi di dunia ini. Tuhan berkati tim medis yang ada. Supaya mereka pun diberikan kemampuan ekstra untuk memberi pelayanan. Supaya mereka melakukan juga dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan memberkati mereka supaya dijauhkan mereka untuk mengalami penderitaan yang sulit, tetapi biarlah kiranya Tuhan akan menolong dan menopang mereka bersama keluarga-keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu yang terus memberkati kami semua. Yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan di minggu pagi sampai siang ini. Bagi pelayan khusus yang sudah bertugas, Tuhan memberkati Penatua dan Syamas dari kolom 5. Memberkati juga badan pekerja, majelis jemaat yang boleh bertugas. Berkati juga untuk kantoria, pianis. Memberkati untuk multimedia, para pemuda. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kami semua. Yang selalu mau memberi diri dipakai oleh Tuhan. Biar Tuhan terus memperlengkapi kami. Supaya kami tetap selalu menikmati kemuliaan kasih Allah. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Untuk seluruh kehidupan kami. Sepanjang hari ini. Sepanjang kehidupan kami. Kami mau taruh dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami. Beri kami tak mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah ini, diundang kita berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama NBT nomor 34.
Ayat 1, Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu yang penuh bahagia ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat kita merayakan hari Minggu yang Tuhan berikan bagi kita. Dan selamat kita bersyukur kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita mendoakan Kadim yang telah melayani kita di ibadah minggu ini. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang Engkau telah berlakukan dalam hidup kami, bahkan Engkau yang telah memperkenankan kami untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan keagungan dan kebesaran-Mu. Dan dalam persekutuan ibadah ini kami telah menikmati lagi roti sorga, firman yang boleh mengarahkan hati pikiran kami, yang boleh membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan kesadaran iman. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, bagi hamba firman yang telah melayani kami pada saat ini. Tentunya kami bersyukur Engkau tolong ya Tuhan. Kembalikanlah pengurapan yang baru dalam tugas pelayanan, agar senantiasa dia dimampukan terus untuk melaksanakan tugas pelayanan. Bahkan dia boleh mengabarkan Injil kebenaran firman-Mu di setiap, dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pula kehidupan keluarga besar Lapot Tambariki. Engkau menjaga, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala rupa mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan malapetaka. Teristimewa juga Tuhan, Engkau hindarkan mereka dari virus corona yang dapat membahayakan tubuh jasmani kami sebagai ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami boleh ditibahkan dengan segala selamat di rumah kami, membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa. Amin.